Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Saya ingin sampaikan bahwa akreditasi itu bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Observasi. 4. Wawancara. 5. Simulasi. Kelak melihat regulasi dan dokumentasi itu bisa dikirimkan kepada surveyor melalui internet, ya. Dan mungkin surveyor hanya akan datang untuk melakukan observasi, wawancara, dan simulasi saja. Tentu kalau perangkatnya sudah siap. Sobat sehat, itu dilakukan untuk membuktikan bahwa sobat sehat yang ada di Fasiankes itu sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Nah, channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman, panduan, dan SOP. Ada penjelasan tentang dokumentasi pelaksanaan. Ada penjelasan saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Kemudian penjelasan saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, di video saya yang ke-190 ini akan membahas pengawasan dan pengendalian program P2TB dan penutup. Ini bagian dari akreditasi puskesmas di bab dan kriteria yang terkait dengan kebijakan jenis-jenis layanan. Sebelum melihat video 190 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6 pelayanan UKM di puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19, dan video 170 tentang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, serta video 171 sampai dengan video 189 yang semuanya membahas langkah-langkah dalam pengendalian dan pencegahan TB. Kita akan bahas sekarang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pertama, tujuan. Pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan tuberkulosis bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program penanggulangan TB dapat berjalan sesuai tujuan program. Kemudian peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan TB, peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat. Berikutnya adalah pelaksanaan. Pertama, Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program penanggulangan TB ke provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program penanggulangan TB ke kabupaten kota. Yang ketiga, kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program penanggulangan TB ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pembinaan dalam penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis dilakukan melalui pertama, pemberdayaan masyarakat, kedua, pendayagunaan tenaga kesehatan, ketiga, pembiayaan program, keempat, supervisi program, 5, monitoring dan evaluasi. Sobat Sehat, sebagai penutup dengan tersusunnya pedoman penanggulangan tuberkulosis, maka upaya penanggulangan tuberkulosis dapat dilaksanakan secara lebih luas, terpadu, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengikuti pedoman ini secara utuh. Demikianlah Sobat Sehat, di video 190 ini kita telah membahas pembinaan dan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan
penyakit TB. Dan penutup, Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Secara urutan, semestinya kita akan membahas layanan UKM P2 HIV AIDS yang merupakan salah satu standar plan minimal di kabupaten kota maupun layanan UKP terkait dengan pembahasan kita tentang SK jenis-jenis layanan di puskesmas. Namun, kita akan membahas dulu tentang MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di video 191 dan beberapa video berikutnya untuk mendampingi Sobat Sehat yang telah melaksanakan workshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di kabupaten kota masing-masing. Tentunya Sobat Sehat yang belum mengikuti workshop MFK ini harus memahami juga. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.